Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melakukan pembelajaran walaupun secara virtual seperti ini. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul rencana pelaksanaan pembelajaran dan juga kalender akademik. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sulistianingsih Pratiwi sebagai moderator. Kemudian ada rekan-rekan saya yang bernama Fani Ekadianti, Riana Anissa, dan juga Elsa Nazira. Baiklah, tidak berlama-lama, kita akan menuju ke materi yang pertama, yaitu kalender akademik. Nah, kalender akademik ini sendiri adalah sebuah pengaturan waktu dalam kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun baru, waktu pembelajaran efektif, minggu efektif belajar, dan juga hari libur. Nah, fungsi dari kalender pendidikan ini sendiri yaitu karena menjadi acuan dalam merencanakan seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran di tahun pelajaran tertentu. Singkatnya, kami membuat kalender akademik ini, yaitu kalender pendidikan 2020-2021, yaitu kalender yang berisikan jadwal lengkap proses pembelajaran dari mulainya tahun ajaran baru 2020 hingga tahun ajaran berikutnya, yaitu 2021. Selanjutnya akan dijelaskan, masuk ke RPP, akan dijelaskan oleh Fani Ekadianti. Silakan Fani Ekadianti. Terima kasih sebelumnya untuk teman saya Sulis. Nah, kita lanjut ke rencana pelaksanaan pembelajaran RPP 1 lembar untuk SMA kelas 10. Pada RPP ini kita akan membahas tentang talking about self. Nah, di sini mata pelajarannya yaitu mata pelajaran bahasa Inggris. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu pada 3.1, yaitu menentukan kosakata umum yang akan digunakan dalam membuat teks perkenalan diri, serta mengimplementasikannya melalui sebuah tulisan singkat berupa surat dan email. Kemudian yaitu ada indikatornya. Indikatornya ini ada 3. Yang pertama yaitu 3.1.1, memilih kosakata umum yang akan digunakan dalam membuat teks perkenalan diri. Kemudian 3.1.2, yaitu mengartikan kata per kata dari masing-masing kosakata. Kemudian ada 3.1.3, menggunakan kosakata ke dalam tulisan singkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa Nazira. Baik, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi dengan singkat berupa perkenalan diri. Lalu yang kedua, siswa mengetahui makna kata per kata dari setiap kosakata yang telah dipilih untuk memudahkan dalam membuat tulisan singkat berupa perkenalan diri. Lalu yang ketiga, siswa mampu mengimplementasikan kosakata tersebut dengan bentuk tulisan singkat berupa perkenalan diri. Lalu, adapun rencana penilaian yang akan dilakukan yaitu membuat tulisan singkat berupa perkenalan diri yang dapat diaplikasikan dalam bentuk surat atau email. Lalu selanjutnya, media atau referensi yang digunakan yaitu menggunakan buku ajar. Lalu kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan yang akan dilakukan yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pelajaran. Lalu guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Lalu yang kedua, menyampaikan motivasi tentang apa yang akan didapatkan dengan mempelajari materi ini. Lalu yang ketiga,
menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode pembelajaran yang akan digunakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Riana Anissa. Silahkan. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti ini terdapat yang pertama, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, dan membaca yang berkaitan dengan bahan materi yang diberikan. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik mengolah informasi dari hasil pengamatan yang dilakukan dengan cara menuliskannya dalam bentuk tulisan singkat berupa perkenalan diri. Yang keempat, yaitu menyimpulkan poin-poin penting yang berkaitan dengan materi pembelajaran, bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami sebagai bentuk evaluasi. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Yang pertama, yaitu membuat tulisan singkat berupa perkenalan diri. Yang kedua, memeriksa secara langsung hasil pekerjaan siswa yang telah selesai. Dan yang terakhir, memberikan apresiasi terhadap siswa karena telah berhasil menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Sekian. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, harap dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.